Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Umam, BSc dari Kecamatan Tapen, Bondowoso, alumni Jamiatul Ahqaf Yaman Hadramaut, dan mondok dulu di Pondok Pesantren Situkiri. Jadi apa yang dimaksud Isra Mi'raj? yang dimaksud dengan Isra Mi'raj itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa, di mana di situ ada dua kejadian yang luar biasa. Yang pertama adalah kejadian Isra, dan yang kedua adalah kejadian Mi'raj. Yang dimaksud dengan Isra itu adalah perjalanan Rasulullah dengan cepat yang didampingi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Itu mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu merupakan kejadian Isra. Sedangkan yang dimaksud dengan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah mulai dari dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, yang mana nanti beliau akan bertemu dengan Allah Ta'ala dan menerima kewajiban sholat yang aslinya 50 menjadi 5 waktu. Itulah kejadian Isra wal Mi'raj, adalah kejadian yang luar biasa dan merupakan salah satu mukjizat Rasulullah yang terbesar setelah Al-Quran. Mengapa harus ada Isra Mi'raj? Mengapa harus ada Isra Mi'raj? Lantarannya itu adalah ada sebab musabab. Itu merupakan hadiah. Kejadian Isra Mi'raj itu merupakan hadiah dari Allah Ta'ala, yang mana sebelum kejadian Isra wal Mi'raj itu Rasulullah itu tertimpa musibah, yang mana di tahun itu Rasulullah itu ditinggal dua orang yang sangat dicintainya. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah Kubra, istri Rasulullah yang paling dia cintai, dan yang kedua adalah pamannya Abu Thalib, yang beliau sangat melindungi beliau Rasulullah. Makanya ketika dua orang yang sangat dicintai Rasulullah itu meninggal, dan ditambah lagi setelah meninggalnya dua kekasih ini, Rasulullah itu pernah berdakwah di daerah Taif. Tapi ketika sampai di Taif, Rasulullah itu dakwahnya tidak diterima oleh masyarakat Taif, bahkan sampai ada kejadian
pelemparan batu kepada beliau dari anak-anak kecil. Dari situlah, karena mungkin di waktu itu Rasulullah sangat sedih karena ditimpa musibah yang besar. Yang pertama, wafatnya dua kekasih beliau, Sayyidah Khadijah istri dan pamannya. Yang kedua, oleh orang Taif ditolak dakwah beliau, dakwah Rasulullah SAW. Makanya di tahun itulah Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah dengan diberangkatkan Rasulullah mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam perjalanan Isra, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di dalam perjalanan Mi'raj. Dan di situ yang nomor 2 itu tujuan yang kedua adalah tentang diperintahkan sholat. Itu pentingnya sholat sampai Rasulullah itu diundang oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam pengundangan itu luar biasa. Ketika Rasulullah itu diundang, hanya Rasulullah yang diundang. Meskipun malaikat Jibril dan Mikail ikut, tapi ketika sudah berada di hadapan Allah, malaikat Jibril dan Mikail itu tidak bisa menemani Rasulullah. Rasulullah hanya sendirian. So, ketika Rasulullah bilang kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ayo temani saya. Masa saya sendirian?" Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, mohon maaf, yang diundang itu bukan saya, tapi ajunan, tapi sampian Rasul. Ayo sudah apa-apa, sudah saya barengi untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala." Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasul, tidak bisa. Kalau seandainya saya bisa, saya akan menemani engkau. Tapi saya ini tidak dapat undangan. Kalau sampean tidak percaya ini." Akhirnya malaikat Jibril itu memasukkan sebagian kecil dari sayapnya. Karena malaikat Jibril itu punya sayap. Dimasukkan sebagian kecil sayapnya ke hijab. Hijab itu merupakan batasan antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu ketika dimasukkan ke dalam itu, terbakar sayapnya malaikat Jibril itu. Dari situ malaikat Jibril bilang kepada Rasul, "Ya Rasul, ini buktinya saya tidak dapat undangan dari Allah Ta'ala. Sudah sampean yang berangkat, karena sampean yang dapat undangan." Makanya akhirnya Rasulullah masuk ke hijab itu dan bertemulah dengan Allah Ta'ala. Maka dari kejadian itu ada sebagian ulama berpendapat lebih mulia mana antara malaikat Jibril dengan sandal Rasulullah. Itu ulama berpendapat itu lebih mulia sandal Rasulullah. Kenapa? Sandalnya Rasulullah saja bisa masuk gitu. Sedangkan malaikat Jibril itu tidak bisa. Apa pengaruh Isra Mi'raj terhadap anak-anak di SMK Negeri 1 Cermi? Pengaruhnya itu mungkin, kalau pertanyaan itu mungkin jangan ditujukan kepada saya ya. Soalnya itu kan pengaruh anak-anak, itu mungkin perlu dipertanyakan ke komite di sini, tidak bisa di saya. Karena saya cuma bisa menyampaikan hasilnya bagaimana, wallahu alam. Seperti itu. Gitu ya. Pendapat Bapak tentang siswa dan siswi dalam acara hari ini. Oh ya, pendapat saya kepada siswa-siswi SMK 1 Cermi, alhamdulillah mereka antusias dalam mengadakan acara ini dan mendukung. Saya senang. Kalau seandainya ada yang bicara itu biasalah, itu sesuatu yang normal seperti itu. Tapi tidak secara garis besar baik, karena antusias dan semangat di dalam mengadakan acara-acara Islami. Apa yang Bapak harapkan terjadi setelah kegiatan Isra Mi'raj ini di SMK Negeri 1 Cermi? Yang saya harapkan hanya satu, sebagaimana penjelasan tadi di acara Isra Mi'raj, agar supaya bisa ditingkatkan ibadah lebih-lebih di sholat 5 waktunya. Karena semua kesuksesan, semua amalan itu tergantung sholat, sebagaimana penjelasan tadi. Coba kita lihat di pesantren-pesantren besar. Itu kenapa kok pesantren itu sukses? Karena di pesantren itu sangat menerapkan sholat jamaah. Tidak ada yang namanya pesantren tidak ada sholat jamaah, itu tidak ada. Semuanya pesantren itu menerapkan jamaah. Makanya kebanyakan sukses pesantren besar itu. Bahkan pesantren besar itu sempat diteliti oleh orang-orang barat. Makanya sampai di barat itu ada sekarang yang namanya sekolah homeschool. Itu yaitu sekolah yang dimukimkan. Jadi anak-anak itu dimukimkan karena melihat pondok itu dimukimkan seperti itu. Karena kenapa kok melihat seperti itu? Karena mereka menganggap pesantren merupakan salah satu pendidikan yang bisa dikatakan sukses. Banyak alumni pesantren yang menjadi sukses. Ada yang jadi presiden kayak Gus Dur, ada yang kayak menteri sekarang kan pesantren semua itu. Gus Yakut
ada Gus Yahya dan lain itu banyak, kebanyakan alumni pesantren banyak yang jadi, banyak yang sukses. Di mana kesuksesan di pesantren salah satunya di samping ada doa para masyayikh juga adalah tentang sholat. Makanya kalau sudah sholatnya itu benar, insya Allah yang lain itu akan benar, akan sempurna. Itu dan itu merupakan janji Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya ketika sholat itu terlaksana, tanha anil fahsya'i wal munkar, maka itu yang bisa mencegah orang itu untuk tidak melakukan keburukan, tidak melakukan kemungkaran. Tambah kuat sholatnya, tambah baik orangnya. Nah, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa-siswi di SMK Negeri 1 Jambi. Ya pesannya itu sama seperti tadi, jagalah sholat. Kalau ingin sukses dunia akhirat, jagalah sholat. Ketika ingin berusaha, ingin berbisnis, ingin apa saja, ingin barokah, jagalah sholat. Karena di sholat itulah keberkahan akan muncul, keberkahan akan mengalir. Di sholat itulah kesuksesan, keberuntungan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Yang penting itu kebahagiaan. Jadinya bagaimana cara ingin bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat, dengan cara sholat, dengan cara ibadah. Bukan dengan cara mencari uang banyak. Banyak orang banyak uang tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena ibadahnya tidak ada. Tapi banyak orang mereka tidak punya harta tapi sholatnya dijaga, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Maka pesan-pesan saya kepada adik siswi SMK 1, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bapak. Maaf mengganggu waktunya.